Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi sarana nyebut namanya Allah, sifatnya Allah Ar-Rahmani, sing paling murah ing dalam dunya lan akhirat, Ar-Rahimi, sing paling murah ing dalam akhirat. Kitab ini diawali dengan basmalah jamaah. Amalan kalau diawali dengan basmalah itu dipastikan diterima oleh Allah. Amalan baik yang enggak diawali dengan basmalah maka itu ditolak oleh Allah, enggak ada gunanya. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh bahwasanya segala sesuatu yang baik yang enggak diawali dengan basmalah maka sesuatu itu enggak ada gunanya. Saking menika kitab niki diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lan kula panjenengan perlu nggadahi amalan yang kita lakukan dengan kontinu. Wong Jawa ngarani wirid. Maca Bismillahirrahmanirrahim. Jumlahe 786 jam. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim sampai 786 jaman. Maka hidup kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk ngapunten jamaah sing nek badhe dahar, badhe ngunjuk, kita empun sampai mboten maca Bismillahirrahmanirrahim. Ditindaklanjuti dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang menjadi Tuhan orang seluruh alam. Hamdalah niki perlu kita baca juga jamaah. Setiap selesai melakukan aktivitas kita akhiri dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjut dengan wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa bihi, dan hanya kepada Allah nasta'inu, saya minta pertolongan, ala umurid dunya, untuk urusan dunia, waddini, dan urusan agama. Syekh Salim nyusun redaksi wabihi nasta'inu, mboten wa nasta'inu bihi. Artinya kalau nasta'inu bihi, selain kita minta tolong kepada Allah, kita juga minta tolong kepada orang. Tapi redaksi yang dibikin oleh beliau wabihi nasta'inu, berpegang kepada dawai Allah Subhanahu wa ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Rabb saya menghambakan diri, dan hanya kepadamu saya mohon pertolongan. Nek diroba nasta'inu ka jamaah. Saya mohon pertolongan kepadamu ya Rabb. Tapi satu saat saya mohon pertolongan kepada Mbah. Satu saat saya mohon pertolongan kepada yang ada di bawah pohon besar itu. Maka namanya musyrik. Susunan
yang dipakai oleh Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu dicontoh oleh Syekh Salim. Wabihi nasta'inu. Bukan nasta'inu bihi, jamaah sekalian. Entek. Ono tiyang rawuh aturano. Ditindaklanjuti dengan bacaan sholawat zaman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa shalla, dan moga-moga Allah memberi rahmat. Allahu Allah ala sayyidina Muhammadin, kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau itu adalah khotamin nabiyyin, pamungkas dari para nabi. Kanjeng Nabi adalah penutup nabi-nabi yang ada. Setelah Kanjeng Nabi nggak ada nabi, nggak ada rasul jamaah. Dulu di Jember ada orang ngaku sebagai nabi, nggak sah zaman kita, nggak boleh percaya zaman. Nabi yang terakhir adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya besok ada Nabi Isa turun. Iya, Nabi Isa itu diturunkan besok sebagai dai, melanjutkan tugasnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajak kepada umat untuk melakukan syariat Kanjeng Nabi. Nabi Isa jamaah jalan sudah selesai tugas sebagai nabi, tugas sebagai rasul, dan dulu Nabi Isa itu diangkat oleh Allah, diangkat ke langit karena permintaan beliau, melihat enak amat umat Muhammad ini. Terus beliau matur kepada Allah, ya Allah, kula jenengan dadosaken umat Kanjeng Nabi Muhammad, ya Allah. Maka permintaannya Nabi Isa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa diangkat kali Allah teng langit karena minta. Mengapa kok minta? Karena pingin jadi orang mulia. Jadi umat Muhammad niki mulia zaman. Allah dawuh wonten Al-Qur'anul Karim bahwa kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu adalah umat pilihan, umat terbaik. Kula panjenengan iki, tapi enten syarat. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kamu harus beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Amar ma'ruf ini ngajak tiang untuk melakukan kebajikan. Nahi mungkar itu mengingatkan orang dari perbuatan yang mungkar. Mungkar itu perbuatan yang dilarang oleh Allah. Ngapunten samangken niku kata lare, sebenarnya dia itu gak punya apa-apa jangan. Jualan bakso, jualan mie, kemudian punya hasilnya digunakan untuk beli kalung, dipakai zaman. Maka lelaki pakai kalung itu hukumnya haram zaman. Dia sholat pakai kalung, itu sholatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kemarin setelah sholat Isya ketemu lelaki jamaah sekalian di makam Mbah Sunan Ampel. Saya ngomong, Mas, lanang itu gak oleh nggih kalung, Mas. Coploken, nggak diperhatikan jangan. Mas, sampean itu dulurku. Al muslimu akhul muslim. Saya yakin kalau Anda
seorang muslim karena Anda sekarang berada di makam Mbah Sunan Ampel. Saya ingatkan harus mau. Tadi ada pengajian di Serambi Masjid, itu yang ngaji saya Mas. Lepasan. Kita wajib jamaah sekalian nahi mungkar di samping amar ma'ruf. Nek kula panjenengan gak ati amar ma'ruf nahi mungkar, maka kita enggak akan jadi umat pilihan jamaah. Nah, Nabi Isa pingin jadi umat pilihan jamaah. Diijabah kali Allah, kemudian benjing diturunkan Nabi Isa. Enggak bertugas sebagai nabi, tapi bertugas sebagai dai, nerusakan dakwah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku pemungkase para nabi. Mantune kanjeng Nabi mboten enten nabi malih. Kita mohon agar Allah memberikan rahmat datang kanjeng Nabi, tidak hanya kanjeng Nabi jamaah, tapi wa alihi dan keluarganya Nabi. Keluarganya Nabi itu ya keluarga jamaah. Termasuk keluarganya Nabi adalah keturunannya Nabi yang sekarang kita kenal dengan para habaib jamaah. Kita harus takzim kepada para habaib. Itu keturunannya Nabi. Setiap orang membaca sholawat mesti para ahli keturunannya Nabi dilibatkan. Wasahbihi dan sahabatnya Nabi. Sahabat adalah orang yang beriman dan pernah ketemu kanjeng Nabi. Orang beriman pernah ketemu kanjeng Nabi dan sezaman. Kalau ada orang beriman nggak pernah ketemu kanjeng Nabi walaupun toh sezaman, maka bukan sahabat zaman. Ada di zaman kanjeng Nabi seorang yang mukmin yang hidup sezaman dengan kanjeng Nabi tapi nggak pernah ketemu kanjeng Nabi, maka dia bukan sahabat. Kalau bukan sahabat, di bawahnya sahabat itu namanya tabi'in. Orang ini namanya Uwais Al-Qarni zaman. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam badhe sedo zaman, beliau nyampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar, salam untuk Uwais Al-Qarni. Sampaikan salamku kepada Uwais Al-Qarni. Dia bukan sahabat zaman. Oleh Abu Bakar disampaikan, dicari Uwais Al-Qarni itu jamaah. Enggak ketemu. Abu Bakar ketika jadi khalifah menyampaikan kepada para sahabat, tolong kalau ketemu Uwais Al-Qarni ajak ke sini. Ada orang yang ketemu Uwais Al-Qarni. Rasulullah bilang di sini ada toe, ono toe itu ireng nih kulitnya. Maka sahabat itu bilang kepada Abu Bakar, saya ketemu di sana di alas zaman. Kata Abu Bakar, tolong ajak ke sini ya. Diajak, nemui Abu Bakar, nggak mau zaman. Yang butuh dia, ngapain? Aku datang ke situ.
Abu Bakar waktu itu jadi khalifah. Khalifah itu presiden. Orang ini bilang kepada Abu Bakar, gak mau sowan ke sini. Oh ya, antarkan saya. Abu Bakar minta diantarkan orang itu jamaah sekalian. Nemui Uwais Al-Qarni. Setelah ketemu, Abu Bakar nyampaikan salamnya Rasulullah. Saya nemui Anda, ada perlu nyampaikan salamnya Rasulullah. Dijawab oleh Uwais Al-Qarni. Jawab salam niku dengan mengatakan alaika wa alaihimussalam. Tapi jawab salam teko wonge iku waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek kula panjenengan nggak ada keponaan nyampe no salam. Ya kula wau duki Pak D. Pak D kirim salam. Kita jawab alaika wa alaihimussalam. Nek sing nyampe no salam niki putri kita alaiki wa alaihimussalam. Para jamaah setelah menyampaikan salam, Abu Bakar ngomong kali Uwais, saya minta jenengan tinggal di istana bersama saya. Gak mau, ngapain saya ke istana? Saya di sini aja, burun zaman. Dijadikan penasehat istana, gak mau zaman. Kemudian kenapa Uwais Al-Qarni itu bukan sahabat, nggak pernah ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi Rasulullah kirim salam jamaah sekalian. Karena orang ini jamaah sekalian, Uwais itu hidup untuk ibu jamaah, hidup untuk ibu, baktine nang ibu nemen. Satu saat Uwais Al-Qarni niki ditakoni ibuke, kan kepingin sowan Rasulullah tanah. Nggih Bu. Ya wis budal nak sowan nang Rasulullah. Budal jaman. Uwais pamitan misanane keponakane ibuke jaman. Aku diizini ibu sowan Rasulullah. Ibu dampingano ya, ibu layanano nek dahar, kekno daharan, nek nang jeding, tuntunun nang jeding. Insya Allah gak suwe aku sowan Rasulullah. Iya Mas. Uwais berangkat karena diizini ibu zaman. Para jamaah rahimakumullah, ibu Uwais ditinggal Uwais kesah jamaah diramut dilayani kari keponaan anake adike ibu niki mboten batal jamaah. Ibu Uwais ngomong karo keponaane, nah matur nuwun aku kon layani, tapi aku ketok-ketokan Uwais na tututano. Dikengen nyusul Uwais zaman. Uwais budal niki lho, katakan Kanjeng Nabi di Jakarta, Uwais niki di Surabaya, budal nang Jakarta riyen dereng enten sepur, dereng enten mobil, numpak kendaraan unta zaman. Ditututi, disusul kali misanane numpak kuda, nyile kuda sing banter nyusul Uwais jamaah sekalian. Sadurunge Uwais kondo, aku nang Madinah liwat kidul Dek. Iya Mas, ditututi liwat kidul. Ketemu Mas Uwais, aku diutus Bude jemput sampean. Bude
gak srek nek tak layani. Wes mulai zaman. Kasih to sowan teng Kanjeng Nabi sampai Kanjeng Nabi seto. Uwas nggak pernah sama sekali ketemu Kanjeng Nabi. Karenanya Uwas bukan sahabat zaman. Uwas senes wasohbihi. Tetapi karena baktine Uwas teng ibu nemen, Uwas itu walaupun toh bukan sahabat, lebih afdol daripada sahabat, lebih utama daripada sahabat. Kula panjenengan saged jamaah dadi wong sing afdol lewat gati karo ibu. Ngapunten kula pun mboten gadah ibu jamaah. Ibu niki jimat jamaah. Sing gadah ibu monggo panjenengan syukuri napa-napane ibu, kebutuhane ibu sing ngladeni panjenengan. Panjenengan jadi orang mulia. Para sahabat, Syekh Musannif nyusun sholawat wa sallallahu sampai wa alihi wa sahbi dikai kata-kata ajmain semuanya. Lalu dilanjutkan dengan hauqalah zaman wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wala haula dan tidak ada daya bisa menghindar dari durhaka. Wala quwata dan tidak ada kekuatan melakukan ibadah illa billah kecuali atas pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Sifatnya Allah al-ali yang maha luhur, al-azim yang maha agung. Niki jenengi hauqalah jamaah. Hauqalah niki juga perlu kita nggadahi jamaah. Kita sebagai umat Kanjeng Nabi niku perlu nggada wiritan hauqalah jamaah. Dan kita baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bilangane 313 zaman. Setiap amalan bacaan itu ada bilangannya zaman. Basmalah kalau 786 kita baca. Hauqalah niki 313. Hauqalah niki penting jamaah. Kula panjenengan enggak ada hauqalah, artinya duwe wiritan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ping 313 dijamin kula panjenengan hidup enggak sampai dadi wong melarat zaman. Enten rezeki zaman. Walaupun toh kita sampun pensiun, tapi Allah nyediani. Karena kula panjenengan gelem ngamalno hauqalah zaman 313 setiap malam atau setiap pagi, pokoknya sehari semalam itu ada wirid hauqalah 313. Nuhun sewu jamaah kula panjenengan sebagai umat Kanjeng Nabi diharapkan dua wirid zaman. Sebab malam yakullahu wirdun fahuwa kirdun. Barang siapa yang enggak punya wirid, enten tiang ganteng kaya Yahya ngene iki tapi gak duwe wirid zaman. Maka sebenarnya Yahya itu bukan manusia. Fahuwa kirdun. Yahya itu kirid. Kirid itu rupanya seperti Yahya, cuma enten buntute zaman. Manggone ndek Wonokromo zaman. Napa? Kedek. Jangan sampai kita jadi kedek zaman. Kita harus punya wirid. Jadi basmalah kita wiridno
hauqalah kita wiridno, kemudian tidak hanya diwiridno tok, dipraktekno zaman. Hauqalah itu gak ada keyakinan bahwasanya saya nggak bisa ikut ngaji begini ini kalau nggak dapat taufik Allah. Tiang sing gak ada hauqalah niki gak rumangsa luwe apik katimbangane tiang sing bodoh melok ngaji zaman. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj diketemukan dengan Nabi Ibrahim, diketemukan dengan para nabi, di antaranya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketemu kanjeng Nabi selaman nyium tangan karena kanjeng Nabi kan putune Nabi Ibrahim zaman. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib sampai bin Ismail bin Ibrahim. Terus Nabi Ibrahim ngomong datang kanjeng Nabi, Muhammad mur ummatak fal tuksir min ghorosil jannah. Muhammad sampaikan, perintahkan kepada umatmu agar memperbanyak tanaman surga. Kanjeng Nabi waktu niku didampingi Jibril. Jadi ada orang 3. Nabi didampingi Jibril, terus kepanggil Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dawuh datang kanjeng Nabi Muhammad perintahkan kepada umatmu agar memperbanyak tanaman surga. Kanjeng Nabi matur bala inggih. Terus kanjeng Nabi takon datang Nabi Ibrahim, wa ma ghorosul jannah, nopo tanaman surga menika? Jawabane Nabi Ibrahim, hauqalah Muhammad, la haula wala quwata illa billah. Niki tanaman surga. Kita ngaji ngeten niki nek gak kita dasari dengan hauqalah, maka gak akan nuntun kita untuk masuk surga zaman. Hauqalah niku ajaran billah. Kula panjenengan urip niki kewajiban ibadah. Ibadah itu harus kita lakukan dengan lillahi ta'ala. Karena mengharapkan ridho Allah. Di samping lillahi ta'ala harus billahi ta'ala zaman. Billahi ta'ala adalah kesadaran bahwasanya saya nggak bisa melakukan ini tanpa taufik Allah. Jadi kita niki saged melok ngaji niki karena diberi taufik oleh Allah. Allah maringi petunjuk. Petunjuk itu ada yang berupa hidayah. Tiang-tiang sing di luar Islam, di luar Islam niki diparingi hidayah dene Allah gelem masuk Islam. Jadi mu'allaf. Orang Islam jamaah sekalian gelem ngaji niku tiyang sing oleh taufik jamaah. Jadi taufik itu spesifik daripada hidayah. Hidayah itu petunjuk Allah diberikan kepada orang umum. Taufik niki petunjuk Allah diberikan kepada orang-orang khusus. Alhamdulillah kita melok ngaji niki berarti kita oleh taufik jamaah sekalian. Cuman umumnya tiang ngomong terbalik. Kula mari ceramah diakhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Sakjane wabillahil hidayah wa taufik. Niki jenenge salah kaprah jamaah. Para jamaah sepindah malih nek kula beraktivitas sae aktivitas kula tapi kula gak nyadari bahwasanya aku iso ngene iki karena kepandaian saya.
Maka apa yang kita perbuat, apa yang saya perbuat, gak bisa ngantarkan saya ke surga. Jangan. Orang itu beraktivitas, beramal, amalnya bisa ngantarkan dia ke surga kalau dia menyadari bahwasanya dia bisa beramal itu semata-mata karena taufik Allah yang namanya billah zaman. Jadi ada lillah, ada billah.